The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto. Mr. Lamar, do you really know how to play the game? Then tighten up! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam keberlangan. Yang terhormat Bapak Asdar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Dan juga tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Nurul Pratayun dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Mahasiswa di Persimpangan Demokrasi Menyuarakan Kebenaran di Tengah Pembatasan. Hadirin yang saya hormati, judul ini saya pilih karena saya meyakini bahwa kebebasan berpendapat adalah jantung dari demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui, berbagai dinamika politik dan sosial saat ini, kebebasan tidak lagi sepenuhnya bebas. Demokrasi dalam ancaman rekan-rekan mahasiswa. Kita tidak sedang hidup dalam situasi yang biasa. Demokrasi kita yang dulu diperjuangkan oleh rakyat dan mahasiswa kini mengalami kemunduran yang sangat mengkhawatirkan. Bentuknya tidak selalu kasar, tetapi justru halus dan sistematis. Dilakukan melalui revisi undang-undang, regulasi media, dan normalisasi persepsi terhadap suara-suara kritis. Salah satu contoh paling nyata adalah revisi Undang-Undang tahun 2024-2025 yang sedang dibahas oleh DPR. Draftnya memuat pasal-pasal yang membatasi jurnalisme investigatif, melarang siaran yang mengandung kritik, dan memperluas kewenangan sensor oleh lembaga penyiaran. Jika ini disahkan, maka pers tidak lagi bebas mengawasi kekuasaan dan masyarakat akan kehilangan akses terhadap informasi yang jujur. Apakah kita akan diam saja melihat demokrasi yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata dihancurkan perlahan? Mahasiswa sebagai agent perubahan. Sejarah telah mencatat peran mahasiswa dalam berbagai momen krusial bangsa. Pada tahun 1966, mahasiswa turun menuntut reformasi pemerintahan. Pada tahun 1998, mahasiswa mengguncang istana dan menjatuhkan rezim otoriter. Dan pada tahun-tahun berikutnya, mahasiswa selalu hadir ketika suara rakyat dihina. Kita bukan hanya agen perubahan, kita adalah benteng terakhir ketika semua institusi lain melindungi hak. Namun, saat ini tantangannya berbeda. Ruang demonstrasi seringkali dihalangi. Kritik bisa meretak dengan ujaran kebencian, dan mahasiswa yang bersuara terancam dipolisikan dengan pasal-pasal karet. Kita menyaksikan bagaimana suara dibungkam melalui jalur hukum, bukan dengan dialog. Mengapa kita harus peduli? Karena jika mahasiswa tidak lagi bersuara, siapa yang akan berbicara ketika rakyat kecil dipinggirkan? Jika kita ikut diam, maka kita telah menjadi bagian dari sistem yang menindas. Kebebasan berpendapat bukan hanya hak, tetapi alat demokrasi. Tanpanya, kebijakan hanya akan dibuat berdasarkan kepentingan elit, bukan kebutuhan rakyat. Maka dari itu, mahasiswa harus berani aktif menyampaikan aspirasi di berbagai ruang, baik itu ruang kampus, media sosial, maupun forum publik. Mahasiswa harus berani mengkritisi kebijakan publik, bukan dengan teriakan kosong, tetapi dengan analisis dan data. Mahasiswa harus menolak formalisasi pemerintahan apapun bentuk dan dalilnya. Namun, keberanian saja tidak cukup. Mahasiswa juga harus membekali diri dengan literasi politik dan hukum. Kita harus tahu apa itu undang-undang ITE, apa itu hak konstitusional warga, dan bagaimana cara menggunakan saluran hukum dengan cerdas. Demokrasi tidak akan tumbuh subur jika kita hanya menjadi oposisi emosional saja, yang mudah terbakar tapi miskin pemahaman. Kita harus jadi oposisi intelektual yang kritis, strategis, dan tahan uji. Rekan-rekan di seperjuangan, saat ini ruang demokrasi tengah penuh. Kita tidak boleh pasrah. Justru saat seperti inilah suara mahasiswa paling dibutuhkan. Suara mahasiswa harus paling daring, paling jernih, dan paling bermakna.
Kita tidak bisa lagi menjadi generasi yang apatis dan hanya mengejar nilai IPK saja. Kita harus menjadi generasi yang berpikir kritis, bertindak etis, dan bersikap politis. Saya ingin mengakhiri pidato ini dengan satu pesan penting. Diam dalam ketidakadilan dan bentuk persekutuan yang paling buruk. Mari kita buktikan bahwa mahasiswa bukan hanya sekedar gelar akademik saja. Kita adalah pemilik masa depan bangsa ini. Bersuara bukan berarti melawan negara, tetapi menyelamatkan bangsa dari arah yang salah. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, lawan ketidakadilan, jaga demokrasi.